Pastor sedikit dari... besok kan ada HUT Gerindra hari Sabtu dari Bu Mega, ada yang diutus ke acaranya. Ya, siap hadir. Siap hadir. Mas hadir ada? Siapa yang hadir? Ya, nanti kami laporkan ke Ibu. Ya. Kemarin Bu Agustiani Tio katanya disamperin sama orang tidak dikenal Pak, ditawarin uang 2 miliar buat membongkar kasus Bapak. Lu apa tahu soal itu nggak Pak? Ya, saya menyaksikan karena itu disiarkan secara live streaming. Itu semua menjadi bagian dari fakta-fakta pengadilan yang nanti akan kami yakini dipertimbangkan oleh hakim. Karena tidak boleh dalam proses menegakkan hukum itu ada suatu intimidasi. Mas Hasto bisa tanggapannya soal Pastor sedikit dari... besok kan ada HUT Gerindra hari Sabtu dari Bu Mega, ada yang diutus ke acaranya. Ya, siap hadir. Siap hadir. Mas hadir ada? Siapa yang hadir? Ya, nanti kami laporkan ke Ibu. Ya. Karena undangan partai itu kan ditujukan kepada Ketua Umum. Berarti ada perwakilan pernyataan Sekjen Gerindra kemarin yang berambisi ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai sarang Garuda, mungkin ada respon. Ya, semua partai kan punya suatu cita-cita, punya suatu target-target politik. Semua punya komitmen untuk mencapai target tersebut dengan baik, dengan menyampaikan gagasan terbaik untuk rakyat. Jadi setiap target dari partai manapun itu kita hormati karena itu bagian dari kedaulatan setiap partai politik. Mas Hasto, jika ada indikasi penyalahgunaan terhadap hukum, Mas Hasto ini statusnya korban dari siapa sebenarnya Mas? Nanti kita lihat dulu kan keputusannya kayak apa, gitu ya. Cukup. Pak Markus mau bertanya? Ada lagi. Udah dimatiin belum? Udah matiin belum? Mungkin dia bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau misah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun nggak bisa memisahkan gitu. Jadi ya silakan aja, tapi mohon Bung Zazuli nggak usah urusin orang lain, urus aja partai sendiri gitu. Artinya PDIP melihat ada kepentingan PKB juga dalam hubungan dua orang. Iya, dia bangun kesiangan kalau menurut saya, tiba-tiba ngelindur ngomong kita mau memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau mereka punya kepentingan akan terus menyatu. Begitu kepentingan berbeda pasti akan memisah sendiri, nggak ada urusannya dengan kita. Jadi salah kaprah bahwa Zazuli bilang itu PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Ya Zazuli ya. Jazilul tak siapalah dia, namanya aja susah apalagi omongannya. Oke, terus artinya selama ini hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu berdasarkan kepentingan. Lah, di politik ada berdasarkan belas kasihan kan nggak ada ya. Pasti kan ke politik itu soal kepentingan. Di samping itu politik biasa. Politik yang adiluhur itu kan berdasarkan moral dan keberpihakan. Tapi kalau mau melihat soal ini kan soal politik, ya. Jadi kalaupun ada yang memisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain. Kalau tadi yang tanggapan soal Pak SBY bilang jangan ada matahari kembar. Ya matahari memang cuma satu, kalau dua bisa terbakar ini bumi. Ya itu kan natural, ya. Jadi bahwa jangan sampai ada matahari kembar, iya. Kalau ada dua matahari kiamat. Itu secara alam semesta ya. Secara politik nggak tahu lah, tanya Pak SBY lah pengalamannya. Tapi merujuk soal yang tadi nggak sih? Yang mana? Yang tadi antara dan juga Pak Jokowi. Kalau saya menganggap dan berharap kita hanya punya satu matahari. Cuma ada bulan yang pengen jadi matahari itu kan biasa lah. Apalagi kalau belum bisa memisah antara posisi dulu dan sekarang. Itu aja sih kalau saya. Siapa itu? Ada deh. Ya siapa yang muncul 3 kali kayak makan obat sehari di depan media ya. Yang dikunjungi jadi situs wisata kan udah tahu semua lah. Oh, iya. Mungkin maksud Pak SBY ke sana, tapi dugaan saya. Yang pasti kan Pak SBY mengingatkan berdasarkan pengalaman beliau bahwa dalam satu negara harusnya, apalagi ini sistem presidensil, ya bahwa sebaiknya pemimpin tertinggi itu ya cuma satu, dan setahu saya sih sampai sekarang cuma satu. Bahwa ada yang berupaya-upaya, ya iya namanya juga usaha, ya kasihan biarin aja. Oke, cukup lah. Cukup ya? Udah cukup. Bang Deddy, soal wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu ini kan sudah 2 minggu. Oh nanti pada waktunya itulah takdirnya. Pada waktunya itulah takdirnya. Kapanpun itu terjadi itulah waktunya. Belum dalam waktu dekat ini. Kapanpun terjadi itulah waktunya. Peluang di hari ulang tahun Gerindra nanti mungkin?
Apa? Ulang tahun. Nanti kita tunggu kan belum kan? Tanggal 16. Iya kan, tunggulah nanti tanggal 16 pagi. Oh gitu. Oh pagi. Oke. Loh, ya kan jadi apa enggak kan? Ibu udah balik belum? Ibu udah balik. Setahu saya belum ya. Kapan balik? Rencana pulang kapan? Tanggal 19, tanggal berapa Mas? Kita belum tahu ya. Iya. Dengar sih pulangnya sebelum tahun. Iya, kalian lebih tahu dari saya kalau gitu ngapain nanya lagi ah. Apalagi. Gitu kok tanya. Udah ya. Udah ya. Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai, ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Mas, kembali adanya efisiensi ini kata Pak Prabowo ada raja kecil yang tidak sepakat dengan kebijakan efisiensi ini. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran, ini juga banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam